Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-Habibil Mustafa Abil Qasim Muhammad وآله الطيبين الطاهرين الأئمة الهداة المعصومين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيء أجر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك سلام الله مني عليكم أبدا دائما ما بقي الليل والنهار. السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائه. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allah selalu memberikan kepada kita nikmat, dan nikmat terbesarnya ialah ketika kita dikenalkan dan diberi petunjuk hidayah untuk mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal Ahlul Bait alaihimussalam, memeluk agama yang dibawa oleh Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi, kemudian ingin hidup gembira dengan gembiranya Rasul beserta keluarga, dan sedih saat Rasul beserta keluarga suci beliau sedih. Nikmat yang amat besar yang harus kita syukuri, dan salah satu nikmat besar yang akan Allah minta pertanggungjawabkan dari kita, yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita ialah an hubbina ahlil bait. Begitu sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Setiap anak Adam menginjakkan kakinya di padang mahsyar akan mendapat beberapa pertanyaan, dan antara pertanyaan itu ialah an hubbina ahlul bait. Karena ahlul bait merupakan nikmat Allah yang terbesar untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena hanya melalui mereka umat menjadi memperoleh petunjuk dan hidup dalam petunjuk, dan kelak akan mati dalam petunjuk itu dan dibangkitkan dengan petunjuk itu sampai persis berdiri depan pintu surga untuk berkata, Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahlul bait adalah titipan Allah, titipan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi untuk umat ini. Ahlul bait adalah safinatun najah, perahu yang akan menyelamatkan kita dari segala macam topan. Alhamdulillah, kita di hari-hari ini juga diberi kesempatan oleh Allah
dan selalu kita mohon agar selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk meninggalkan segala macam kesibukan kita, kemudian berfokus untuk mengenang kembali cucu Rasul sallallahu alaihi wa alihi, untuk mengenang kembali yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi berkaitan dengan cucunya ini. Beliau pernah bersabda, siapa yang mencintai cucuku ini, kedua anakku ini, ayahnya dan ibunya, kelak akan bersamaku di surga. Bukan sembarangan surga, tapi surga bersama Sayyidil Wujud. Dan nilai surga itu yang mahal adalah karena kita bersama Sayyidil Wujud. Al-Habib Ali Al-Habsyi yang amat mencintai Rasulullah, yang selalu kita baca maulidnya, beliau selalu berkata, aku rindu surga bukan karena surganya, tapi di surga ada Al-Habibul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi, jaminan Rasulullah, pecinta Husain, saudaranya, ibunya, ayahnya akan masuk surga bersama Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Maka dari itu ayyuhal ikhwah, hari-hari ini saya yakin bukan cuma di majlis ini, dari setiap majlis kita mengikuti acara-acara mengenangkan kita kembali kepada peristiwa Karbala. 10 Muharram 61 Hijriah adalah peristiwa Karbala. Di Karbala merupakan peristiwa yang dahsyat. Di sana darah mengalahkan pedang. Di sana tampil keberanian. Di sana menurut Sayyid Qutb dalam kitab Mausu'at Karbala yang dikarang oleh Dr. Labib Baydun, seorang dari Suria, dalam muqaddimah yang menukil ungkapan Sayyid Qutb dengan judul besar bahwa Karbala adalah pelajaran terbesar untuk sejarah umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian beliau berkata, di Karbala kita menemukan akidah yang tidak pernah melemah. Di Karbala kita menemukan kekokohan iman yang tak kenal loyo. Di Karbala kita menemukan keberanian yang tak kenal sedikit pun arti mundur dan mengejut menghadapi kebenaran, menghadapi kebatilan. Di Karbala menurut Sayyid Qutb, di sana ada kemuliaan yang nampak murni, mutlak kemuliaan, yang berani mengorbankan apapun yang dimiliki demi kemuliaan. Walillahi al-izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Di Karbala adalah nampak hati pemberani yang tidak pernah akan digoncangkan oleh apapun topan, bahaya, ancaman, tantangan dan rintangan. Karbala pelajaran terbesar bagi yang ingin mengambil pelajaran di sana. Karena itu hari-hari ini selalu kita mengenang Karbala, mengenang peristiwa yang memang harus dikenang, karena yang mengajari kita untuk mengenang peristiwa itu adalah Sayyidil Wujud sendiri sallallahu alaihi wa alihi. Banyak pelajaran yang harus kita kaji di Karbala. Antara lain, Karbala mengajarkan bahwa seorang mukmin harus tetap memiliki kemuliaannya. Mulia dalam menentukan sikap, mulia dalam sepak terjangnya, mulia dalam mengatakan hak, mulia untuk menggadaikan dirinya demi memperoleh kebenaran dan hak. Ini yang diungkapkan oleh Al-Imam Husain, bahwa hayhata minnadzillah, sangat jauh kita mau menerima kehinaan. Di Karbala kita diajarkan juga di sana untuk menolak kekejaman, kezaliman, menolak kesewenang-wenang orang yang mampu terhadap orang yang lemah, orang yang kuat terhadap mustadhafin. Di Karbala adalah suara lantang Ami Sayyidi Syuhada Abi Abdullah Al-Husain untuk berkata tidak menghadapi semua kezaliman, kebatilan, penganiayaan dan pemutarbalikan hukum Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi.
Di Karbala juga kita diajarkan agar kita memikirkan nasib orang lain dibanding hanya memikirkan nasib diri sendiri, sehingga orang yang mencintai orang lain, ingin berbuat untuk orang lain, orang itu adalah orang-orang yang meneruskan perjalanan Karbala yang diberikan contoh langsung oleh Al-Imam Al-Husain salamullahi alaih. Karbala mengajarkan kepada kita bahawa seorang mukmin yang mengenal Allah, Rasulnya, harus lempeng dalam hidupnya memegang syariat, tidak mampu ditantang, tidak mampu digertak, tidak mampu ditawari oleh apapun, tetap dia akan jalan dari rel yang mustaqim, hak, dan untuk hak berani apapun, atau kebatilan dan mengikuti kebatilan artinya bertolak belakang dengan hak. Karbala mengajarkan kepada kita tidak ada kompromi bersama hak dan memperjuangkan hak atau langsung kepada kebatilan, karena memeluk hak, memeluk kebenaran harus terlebih dahulu menolak seluruh kebatilan. Tidak boleh kita menerima hak tapi di waktu yang sama menerima kebatilan. Ketika Allah mengajak kita untuk masuk ke agamanya, kemudian Allah menjelaskan tanpa ada paksaan dalam agamaku. Ketika ingin mengajari kita agar masuk, Allah menjelaskan jangan beriman terlebih dahulu, tetapi bahkan tolak dulu kekufuran, tolak kebatilan, baru masuklah kepada iman. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Tidak ada paksaan dalam agama. Yang hak nampak gamblang, yang batil nampak gamblang, tetapi yang mau memilih hak harus yakfur bit-taghut, mengingkari seluruh kebatilan, membuang jauh baju kebatilan, baru memakai baju hak. Yakfur bit-taghut, baru yu'min billah. Seperti kita ketika ingin masuk ke agama ini, ketika ingin mengesahkan Allah, tidak diterima oleh Allah pengesahan kita terhadap zatnya sebelum menolak Tuhan-Tuhan yang lain, sehingga kita berkata la ilaha, baru kita wujudkan illallah. Karbala mengajarkan kepada kita tidak ada kompromi memilih hak atau memilih kebatilan. Karbala pun mengajarkan kepada kita bahwa seorang yang syahid memperjuangkan hak, ia tidak pernah gugur dan mati, ia akan hidup sepanjangnya, sepanjang kehidupan ini. Dan ini pembahasan kita malam ini berkaitan syahadah dan hidup di balik syahadah. Karbala juga mengajarkan kepada kita bahawa tidak ada kebahagiaan kecuali melewati pintu syahadah, dan tidak ada keabadian kecuali melewati pintu fida, mengorbankan jiwa demi Allah. Siapa yang ingin memperoleh puncak arti kebahagiaan, pintunya adalah syahadah. Yang ingin kekal selamanya, pintunya ialah berani mengorbankan dirinya, hartanya, dan apapun yang ia miliki demi Islam yang ia anut. Karbala semboyannya hayhata minna dhillah. Karbala mengajarkan kita yang sering kita ungkapkan, aish kariman au mut syahidan, hiduplah mulia di bawah naungan kemuliaan Allah, atau matilah syahid dalam rangka mencari kerelaan Allah dan menegakkan kemuliaan di bumi Allah, kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah untuk kaum mukminin. Walillahi al-izzatu walirasulihi walil mu'minin. Apabila kita di halaman rumah kita, apabila kita di tengah-tengah keluarga kita, apabila kita hidup di tengah orang tua kita, maka di sana Rasul bersabda, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Tetapi apabila kita ketika memperjuangkan hak, Karbala mengajarkan pada kita sesuai sabda Rasulullah, al jannatu tahta dhilalis suyuf,
surga adalah di bawah pedang yang untuk menegakkan kalimat Allah. Inilah Karbala. Inilah perjuangan Al-Imam Al-Husain. Di sini darah mengalahkan pedang. Di sini kebenaran mengalahkan kebatilan. Di sini kejujuran mengalahkan kedurjanaan. Di sini pengorbanan mengalahkan segala slogan, teriakan-teriakan palsu yang mengiming-iming manusia untuk memperoleh dunia. Karbala, tempat darah, yang masih memiliki darah mengalir pasti akan mengenang perjuangan Karbala dan akan hidup bersama pejuang-pejuang Karbala. Karbala adalah sesuatu yang paling ditakuti oleh orang-orang zalim. Karbala adalah teriakan yang menakutkan dan menggoncangkan semua kerajaan-kerajaan zalim, kerajaan yang besar maupun yang kecil. Seluruh akan takut dengan gema takbir Abi Abdullah, dengan gema takbir Sayyidi Syabab Ahlil Jannah, dengan gema takbir beliau di Karbala. Seluruh goncang. Yang kekal hanyalah Allah, yang kekal adalah hak. Ayyuhal ikhwah, Karbala mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Tinggal sudahkah kita meresapi, menghayati dan menjiwai Karbala untuk kita buat pegangan dalam hidup kita sehari-hari. Jangan pernah kita menganggap Al-Imam Husain hanya dalam Karbalanya, tapi kenanglah Al-Imam Husain dalam kehidupan beliau, dan puncak pengorbanan beliau memang ketika beliau tampil di Karbala. Salah kalau orang cuma melukiskan dan menggambarkan keseraman wajah imam, keganasan imam. Beliau adalah pemikul rahmat Allah karena beliau adalah ahlul bait, penerus risalah Rasul, yang mana Rasul itu disebut oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di tengah-tengah Karbala, di hadapan musuh yang ingin membantai beliau, sebagian sahabatnya bahkan telah dibantai warganya, tetap mencucurkan air mata. Kenapa? Ketika ditanya, apakah engkau takut menyerah? Apakah arti air mata yang kamu cucurkan ini? Beliau cuma bersabda, aku kesian pada mereka, orang-orang yang memerangi aku. Mereka akan binasa dan celaka karena mereka memerangi aku. Karena itu beliau selalu berusaha menyampaikan khutbah demi khutbah, penjelasan demi penjelasan, agar umat tidak terbawa untuk melakukan hal-hal yang keji. Dan ini contoh juga, simbol dari Karbala, bahwa kita yang ingin menegakkan hak, jangan cuek dengan orang yang belum memegang hak. Jangan cuman acuh tak acuh, dan juga bukan jangan cara yang keras, tetapi harus menyampaikan karena kita diberi oleh Allah amanat untuk menyampaikan petunjuknya dan hidayahnya. Setelah itu yang menerima silakan, yang tidak menerima silakan, tetapi tanggung jawab kita telah kita serahkan. Begitulah Karbala juga mengajarkan kepada kita. Ayyuhal ikhwah, Al-Quran dalam surat Ali Imran 169, juga dalam surat Baqarah 154, Al-Quran membawa satu istilah dan mengejutkan. Al-Quran memiliki pandangan yang berbeda dengan hal-hal yang lumrah dan biasa difahami oleh orang. Dengan keyakinan kita, seluruh agama pasti akan memuliakan para syuhadanya, para pejuangnya, para pahlawannya yang gugur dalam rangka menegakkan kebenaran. Tetapi yang diberikan oleh Islam sangat mengherankan. Bukan hanya menyanjung tinggi dengan pahala-pahala yang kelak akan saya sebutkan insyaallah riwayat-riwayat dari Rasulullah, tapi lebih dari itu, Al-Quran menyebut bahwa
Orang yang gugur menegakkan kalimat Allah itu tidak mati. Kita memikirkan saja kalau dia mati dilarang oleh Allah. Kita menganggap dia mati dilarang oleh Allah. Allah hanya berfirman, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan sekali-kali menganggap bahwa yang mati di jalan Allah itu mati, yang gugur di jalan Allah itu mati. Bal ahyaun. Mereka kita mengatakan, membayangkan mati dilarang, tapi Allah tegaskan bal ahyaun, mereka hidup. Kehidupan yang kita lihat ini berbeda-beda. Ada kehidupan tumbuh-tumbuhan juga hidup, hayawan juga hidup, manusia juga hidup. Segala yang masih memiliki al-his, perasaan, dan masih bisa berkembang, masih memerlukan sesuatu untuk menyambung hidupnya, dia ditunjukkan dia adalah orang atau sesuatu yang masih nampak ada hidupnya. Kehidupan manusia pun berbeda-beda. Kalau kita sebagai manusia hidup cuman urusan kita bernyawa, kita masih bisa bergerak, memerlukan makanan dan minuman, maka kehidupan yang kita fahami semacam ini adalah tidak ada bedanya kehidupan kita dengan kehidupan hayawan. Hayawan pun hidup. Yang kata Imam Ali, hammuha alafuha. Tujuan hidupnya hayawan ini cuman yang dipikirkan adalah alafuha, makanannya, dan selesai. Kemanapun dia akan cari mangsanya. Kalau kemudian manusia yang telah dimuliakan oleh Allah, karramna bani Adam, memiliki kehidupan yang sama hayawan, maka di manakah kemuliaan bani Adam itu? Kemudian manusia yang telah mengimani kehidupan itu berbeda, itu pun dalam kehidupan mereka pun berbeda-beda, mengikuti memiliki iman, maratib, darajat yang mereka miliki. Al-Quran ini, sebelum saya teruskan masalah syahadah, Al-Quran ini memandang hidup ini berbeda. Untuk dalam rangka menghormati manusia supaya tidak sama alam hidupnya dengan binatang. Manusia, dan pernah saya bahas dalam Baqarah sebelum lama ini, beberapa bulan yang lalu, Allah menyebutkan manusia hidup yang sebenarnya itu ialah manusia yang masih memegang konsep Allah, manusia yang masih berjalan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan Allah, manusia yang masih berpegang teguh dengan Al-Qur'annya. Itu yang disebut oleh Allah hidup. Orang yang berpaling dari ketentuan Allah, berpaling dari rel yang Allah gariskan untuk dilewati menuju kepada Allah, orang hitung orang ini adalah bangkai, mayat berjalan. Ini perbedaan pertama kita. Sering kita mendengarkan firman Allah, afaman kana maitan fa ahyainahu. Al-Imam Ja'far Shadiq menafsirkan ayat ini, afaman kana maitan afaman kana kafiran fa ahyainahu fa hadainahu ilal Islam. Mayit, orang yang berpaling dari Allah, kufur. Fa ahyainahu hadainahu lil Islam, jadi muslim. Artinya al-mu'min hayy, hidup. Al-kafir mayyit menurut Al-Quran. Sehingga kita mendengarkan firman Allah, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a. Kamu enggak bisa mendengarkan kepada orang mati, wahai Muhammad. Allah, Rasul berdialog sama orang mati biasa. Kalau nabi-nabi yang lain bisa menghidupkan orang mati, Rasul memiliki lebih dari itu. Rasul setelah perang Badar naik di sumur itu, melihat jasad, bangkai-bangkai para orang kufar di Badar. Rasul berkata, hei
Sudahkah kalian temukan yang Allah janjikan untuk kalian? Aku telah menemukan janji Allah untukku. Malam hari Rasul berdialog. Dari kemah keluar para sahabatnya sambil tercengang heran. Ya Rasulullah, kamu berbicara sama bangkai-bangkai yang sudah mati. Kata Rasulullah, demi Allah mereka mendengarkan dan aku mampu memperdengarkan mereka. Tetapi Allah berfirman, kamu tidak bisa nggak bisa memperdengarkan kepada al-mauta. Al-mauta di sini bukan orang yang sudah mati, orang-orang yang beku hatinya, tidak lagi menerima, yang mau menerima apa yang dibawa oleh Sayyidil Wujud. Mereka disebut mati oleh Al-Quran. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a. Kamu nggak bisa mendengarkan orang yang mati semacam ini. Ternyata karena itu Al-Quran menyerukan, kalau Anda mengikuti tentuanku, seruhanku, seruhan Rasulku, Anda akan dibawa kepada kehidupan. Artinya sebelum mengikuti seruhan ini, Anda mati. Dengarkan bersama firman Allah dalam Al-Anfal 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, sahutilah perintah Allah dan Rasulnya untuk mengajak kehidupan kalian. Ini belum hidup menurut pemilik kehidupan dan yang memberi kehidupan, huwal hayyul qayyum. Karena itu Allah menyebutkan, man amila salihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh dari lelaki maupun wanita, kami berikan kehidupan yang thayyibah. Ini kehidupan baru, bukan kehidupan yang sama yang dialami oleh hayawan dan tumbuh-tumbuhan dan kehidupan yang lain. Hayatan thayyibah. Coba kita dengarkan bersama orang yang disebut mati oleh Al-Quran walaupun ia hidup. Kalau kita baca Al-Quran, orang-orang itu kelak di hari kiamat, mereka merintih, menangis, menyesal. Teriakan mereka apa? Ya laitani qaddamtu li hayati. Coba dulu aku persiapkan untuk hari kehidupanku sekarang ini. Mereka menyangka dan mereka meyakini bahwa kemarin di dunia itu belum hidup abadi di sini. Ya laitani qaddamtu li hayati. Seakan-akan mereka sebelum ini belum hidup. Itu yang Allah sebutkan, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Imam Ali pernah mengungkapkan berkaitan mengomentari orang-orang yang nampaknya hidup tapi sebenarnya ia mati. Karena ia hidup, kehidupannya tidak berbeda dengan hayawan. Beliau bersabda, was-suratu suratu insan wal qalbu qalbu hayawan dzalika mayyitul ahya'i. Fisiknya fisik manusia, hatinya hati hayawan. Inilah bangkai hidup, kata Imam Ali. Dzaka mayyitul ahya'i. Dan ini dalam arti hidup ya. Dalam segala macam Al-Quran selalu memiliki istilah yang berbeda. Sekarang kita kembali kepada syuhada. Orang syahid di depan kita terbunuh, tergeletak. Tapi kata Quran, jangan menganggap dia mati, dia hidup. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Kenapa ya Rabb? Apakah cuman urusan dia hidup di barzakh? Kita yakin setiap mukmin juga hidup di barzakh. Yakin. Bukan cuman orang syuhada. Rasul bersabda berkali-kali dalam Al-Quran, dalam hadis beliau, bahwa orang mayit itu
mengetahui siapa yang mandikan dia, siapa yang menjenguk, yang mengantarkan dia, semua tahu, hidup. Tetapi kenapa Allah fokuskan berkaitan dengan syuhada? Apa dibalik syahadah ini? Kehidupan mereka ternyata berbeda dengan kehidupan setiap manusia yang walaupun ia mati sebenarnya masih hidup di barzah menunggu akhirat. Bagaimana bedanya? Al-Quran menyebutkan begini, bal ahyaun inda rabbihim. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Tidak ada bahasa lebih menunjukkan dekat seperti kalimat inda dalam bahasa Arab. Kita semua ini hidup, kita semua mengatakan Allah dekat dengan kita, tapi belum tentu kita dekat dengan Allah. Allah pasti dekat dengan kita, kita yang jauh dari Allah. Karena itu kita selalu tertutup, nggak nampak segala sesuatu. Karena itu kemudian Allah menyebutkan bahwa kamu wahai manusia ini sedang berjalan menuju untuk sampai kepadaku. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyriku bi ibadati rabbih ahada. Atau firman Allah ketika Allah menyebutkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika famulaqi. Kamu sedang berjalan menuju kepada Allah. Apakah jauh Allah sehingga perlu kita tuju? Allah enggak pernah jauh, tapi kita yang jauh. Tapi syuhada mereka telah mendapat jaminan dari Allah inda rabbihim. Hidup mereka adalah hidup yang dekat di sisi Allah. Kita setiap salat mengatakan qurbatan ilallah, setiap beramal mengatakan qurbatan, ingin mendekatkan diri pada Allah. Para syuhada potong kompas, mereka paling sampai dekat pada Allah. Walaupun jangan pernah salah faham, diartikan dekat mengenai tempat Allah atau ada zaman untuk Allah, tidak, bukan itu artinya. Tapi mereka dekat di sisi Allah, artinya mereka selalu memperoleh dari Allah, dibuka oleh Allah segala hijab, segala sesuatu, sehingga mereka nampak gamblang. Wa kashafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Begitu firman Allah, kelak di hari kiamat dibuka semua hijab ini, maka baru pandangan kita semuanya nampak jelas dan tajam sekali. Para syuhada mereka hidup di sisi Allah, hidup yang paling mulia. Karena di alam itu kita juga kalau mati hidup seperti kita di dunia ini, kehidupan kita nggak berbeda, nggak sama, berbeda-beda. Semua kita berbeda-beda hidupnya di alam ini. Ada yang sudah masuk berjalan menuju Allah, itu pun berbeda-beda. Jangan kita samakan. Orang bisa sholat berjamaah satu dengan imamnya satu, yang dibaca imam juga suratnya satu, kita pun makmum yang baca mungkin sama surat ayatnya, tapi di sisi Allah sholat itu enggak sama, semua berbeda-beda. Sebagaimana di alam ini kehidupan kita berbeda-beda ketika kita hidup, maka di alam barzah sebelum akhirat, kita belum bicara akhirat ini, masih alam sebelum akhirat, mereka pun ketika di sana hidupnya berbeda-beda. Yang terdepan, yang paling dekat di sisi Allah, yang paling memperoleh semua kehormatan dari Allah, cuman para asyuhada. Ini yang difahami oleh pengikut-pengikut Imam Hussein. Ini yang telah mereka perdengar dari Imam Hussein, bahwa kehidupan mereka itu adalah yang paling mulia di sana. Di sini ini kehidupan yang kita bayangkan di alam ini hanyalah fata morgana.
Kapan kehidupan memberikan kita semua keinginan kita? Memberikan kita tertawa sejam, nangis berhari-hari. Memberikan sedikit, mengambil yang banyak. Ini kehidupan. Lahwun wa mata', takatsur, matul Al-Quran, tafakhur, conggak-conggakan. Dan selalunya kehidupan ini tidak murni indah, tapi kehidupan yang paling indah adalah setelah ini. Tapi bukan setelah ini semua orang bisa hidup indah, tetapi yang paling indah hidupnya setelah alam ini hanyalah dimiliki oleh para syuhada. Dengarkan Imam Husain di hari Asyura, setelah menyampaikan seluruh hujjah khutbahnya agar umat insaf, enggak menyerangi, enggak mau memerangi, tapi mereka enggak mendengar. Dengarkan Imam Husain, panglima saat itu dan panglima sepanjang kehidupan. Dengarkan Imam Husain memberitahu para sahabat-sahabat setianya, setelah semalam telah dikenal oleh Imam Husain kesetiaan mereka, karena disuruh pulang mereka nangis, tidak mau pulang. Dengarkan Imam Husain berkata kepada mereka, sabran banil kiram, famal mautu illa qantaratun tuqarribukum anil ta'buru bikum anil bu'si wadh-dharra'i ilal jinanil wasi'ah wan na'imid da'imah. Sabar wahai anak-anak orang yang mulia, sebenarnya kematian hanyalah jambatan yang akan membawa kalian menyeberang dari kesusahan, kesulitan menuju kepada surga-surga yang luas, menuju kepada nikmat-nikmat Allah yang abadi, kekal sarmadi. Kemudian fa ayyukum yakrah an yantaqila min sijnin ila qasr. Siapa di antara kalian yang enggan dan tidak mau dipindah, dikeluarkan dari penjara, diajak hidup di istana? Wa ma huwa li a'daikum illa kaman yantaqilu min qasrin ila sijnin wa 'adzab. Kematian yang sama kalau untuk kalian adalah bagaikan orang dikeluarkan dari penjara, tempat siksaan, tempat aniaya, dikeluarkan dari penjara untuk diletakkan di istana dengan semua nikmat yang ada. Kematian yang sama untuk musuh-musuh kalian, kata cucu Rasulullah di hadapan para sahabat setianya menuding musuh-musuh Allah. Kematian untuk mereka adalah mereka dipindah dari istana yang serba ada untuk menuju ke penjara, siksaan Allah yang amat pedih bagi mereka. Kemudian fa inni sami'tu jaddi haddatsani abi an jaddi Rasulillah anna ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Aku mendengarkan hadis dari datukku Rasulullah melalui ayahku, bahwa dunia ini penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Kemudian wal mautu jisruha ula ila jinanihim wa jisruha ula ila jahihim. Dan kematian itu adalah jambatan yang menyampaikan mereka, pengikut-pengikutku, ke surga mereka, dan jambatan yang sama menyampaikan mereka, musuh-musuh Allah, kepada siksaan Allah yang pedih. Akhir ceramah beliau bersabda, ma kadzibtu wala kudzibt. Ini ketentuan Rasulullah, aku tidak pernah bohong dan tidak pernah dibohongi. Hasya Rasul membohongi sesuatu pada beliau sallallahu alaihi wa alihi. Ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Karena itu para syuhada di alam sana bukan cuman ahya, tapi 'inda rabbihim. Bukan cuman 'inda rabbihim, Allah sebutkan yurzaqun. Seperti kita yang di alam ini memperoleh rizki, yang mereka para syuhada di alam itu memperoleh rizki dari Allah, dan rizki yang mereka peroleh melebihi yang Allah berikan pada siapapun. Syuhada. Orang kalau sudah bicara ingat syahid, karena hitung-hitungannya mati itu pasti. Semua kita pasti mati.
Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau sama-sama mati, lebih baik mencari mati dengan cara yang akan memberikan kebahagiaan. Caranya ialah syahid. Imam Ali salamullahi alal imam pernah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bahwa engkau wahai Ali, kamu bakal dibunuh, kamu bakal mendapatkan satu cobaan dan kamu kelak akan mati. Di akhir itu Imam Ali ditanya oleh Rasulullah, "Fa kaifa sabruka ya Ali?" Bagaimana kalau datang hari itu ketika sini dibasahi sampai sini dibasahi, membasahi darahmu? Bagaimana sabarmu? Imam Ali menjawab, "Ya Rasulullah, ini bukan tempat untuk aku sabar, tapi engkau sedang menyampaikan kabar gembira kepada aku untuk memperoleh kematian itu." Karena Ali bin Abi Thalib, beliau pernah bersabda, "Walladhi nafsu Ali biyadih la alf darba bis sayf ahwan min mautatin wahidatin ala al-firash." Demi yang jiwa Ali ada di tangannya, 1000 pukulan, 1000 kali pukulan dalam menegakkan kalimat Allah lebih ringan daripada mati cuman terlanjur di atas kasur. Ini Ali bin Abi Thalib, dan ini putranya Al-Imam Hussein, dan itu semua adalah Ahlul Bait, contoh-contoh yang oleh Allah diabadikan agar ditiru. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal hum ahya'un. Jadi pertama begini ayatnya, dilarang menyangka mereka mati. Kedua, yakini mereka hidup, enggak mati. Ketiga, mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka memperoleh kedudukan tinggi. Keempat, mereka yurzaqun. Kelima, farihina bima atahumullah min fadlih, mereka gembira dengan apa yang Allah berikan padanya. Al-Imam Ali dan beberapa riwayat menyebutkan di Ahlul Bait, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi pernah memanggil salah satu sahabatnya yang ayahnya telah gugur, ayah sahabat ini. Rasul ingin menjadikan ketentraman bagi anaknya ini, bahwa ayahnya bagaimana tempatnya. Allah menghidupkan ayahmu, kemudian mendudukkan, kemudian Allah bertanya kepada ayahmu yang mati syahid ini, yang hidup, coba berharaplah sesuatu, apa yang kamu inginkan. Akhirnya ayahmu menjawab, aku enggak menginginkan sesuatu ya Allah, aku telah Engkau berikan segalanya. Keinginanku cuma satu, kalau boleh hidupkan kembali aku untuk mati lagi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ini telah ketentuanku, kamu enggak kembali. Artinya setiap para syuhada farihin, menurut Al-Quran, farihina bima atahumullah min fadlih, gembira. Orang hidup ini perlu memiliki ketentraman, kegembiraan, dekat di sisi itu Allah, memperoleh semua rezeki yang diharapkan. Ternyata itu diperoleh para syuhada. Karena itu mereka oleh Allah disebut ini hidup yang sebenarnya. Orang hidup di dunia dengan kesempitannya, dengan angan-angan yang nggak pernah tercapai, dengan kenikmatan yang tercampur oleh bermacam-macam. Allah memberikan jalan lain. Mau hidup yang lain, lewati pintu syuhada. Farihin, gembira. Bima atahumullah min fadlih. Cukup? Bukan cukup gembira. Keenam, wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka memberi kabar gembira kepada mereka, rekan-rekannya, kawan-kawannya yang masih mengikuti jalan para syuhada. Jadi syuhada ini setiap ada orang gugur syahid kapanpun, di zaman kapan saja, mereka menyaksikan, menyambut. Yastabshirun, berkabar gembira.
bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, pada mereka orang-orang yang belum menyusul kedatangan. Karena itu di Karbala setiap orang mau tampil perang melawan musuh-musuh, selalu mereka datang ke Imam Husain terlebih dahulu, minta izin. Sebagian mereka turun dari kudanya, mencium tangan imam, mencium kaki imam, sebagian mereka berpamit. Setelah imam mengizinkan ia pergi, selalu imam membaca firman Allah, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantadhiru wa ma baddalu tabdila. Dari kaum mukminin yang mereka konsekuen, tetap jujur dengan yang telah mereka janjikan bersama Allah. Sebagian mereka telah gugur, sebagian mereka masih menunggu gilirannya, dan wama baddalu tabdila, gak pernah berubah dan gak pernah merubah sikap mereka. Yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, apa yang mereka berikan kabar gembira untuk mereka, yang mereka pesankan ialah alla khaufun alaihim wala hum yahzanun, jangan takut, jangan sedih. Kapan syuhada akan takut? Mereka menghadapi adalah yang mereka hadapi surga, kenikmatan Allah, lepas dari penjara kesiksaan dunia, menghadap Allah. La khaufun alaihim, jangan pernah takut untuk masuk ke alam itu. Wala yahzanun, jangan sedih apa yang kalian tinggalkan. Lepas, pergilah kepada Allah dengan menjadi tamu-tamu Allah. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kita akan membaca riwayat demi riwayat yang menunjukkan bahwa para syuhada di jalan Allah ini, mereka ketika mulai mau perang saja mereka sudah memperoleh ketentraman yang berbeda. Mereka sudah melihat surga sementara mereka masih menginjakkan kaki mereka di padang Karbala. Masih ingat Burair ketika bergurau malam itu, ketika ditegur ia berkata, kenapa saya enggak gembira? Antaraku dengan bidadari cuman malam ini. Kita akan temukan Habib bin Mudahir ketika tampil ketawa, ketika ditegur, kenapa kamu ketawa? Tidak ada tempat yang layak untuk ketawa seperti tempat ini. Antara kita dengan surga hanya sebentar saja. Ini yang menyebabkan seorang ibu menyerahkan anaknya mati di jalan Allah. Dan riwayat demi riwayat pun memberikan pada kita bahwa para syuhada akan memberikan syafaat pada keluarganya. Karena itu syuhada dalam Islam memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Mereka hidup karena itu syahid, tidak dimandikan, tidak dikafankan, ia berangkat dengan apa yang ada karena ia hayyun indallah. Bahkan kehidupan yang orang di sisi Allah inda rabbihim, orang selalu menemukan darah mereka selalu lebih harum daripada minyak misk atau minyak yang termahal. Syuhada. Kenapa para syuhada memperoleh hal semacam ini? Yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Enggak cukup. Mereka masih gembira dengan siapa? Yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadl, dengan nikmat anugerah pemberian Allah kepada mereka, kepada orang-orang yang akan menyusul mereka. Dan terakhir, orang syuhada bukan dianggap orang yang enggak memikirkan nasib kaum mukminin. Mereka berjuang justru ingin mengangkat derajat Islam agar mukminin hidup bangga, hidup bahagia, hidup bisa menatap depan, bisa mengangkat kepalanya mulia. Karena itu mereka ketika gembira di akhir ayat ini, ayat ke-71, yastabshiruna bi ni'matin minallah wa fadlin. Karena sebelum ini kalimat ini pun sudah ada, farihina bima atahumullah min fadli. Mereka sendiri untuk diri mereka telah gembira. Kegembiraan mereka yang terakhir ialah yastabshiruna bi ni'matin minallah wa fadlin. Karena apa? Karena Allah
annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, karena Allah enggak pernah mensia-siakan pahala kaum mukminin. Maka para syuhada yang selalu memikirkan kaum mukminin, saudara mereka pun gembira karena Allah akan memberikan lipatan ganda pahala yang begitu banyak untuk kaum mukminin. Ayyuhal ikhwah, ini yang disebut oleh Allah bahwa para syuhada itu adalah hidup. Ini semboyan yang selalu diungkapkan oleh Abi Abdillah ketika beliau melawan mereka, ketika beliau menjelaskan kepada kita kehidupan yang sebenarnya itu apa. Beliau salamullahi alaih, beliau pernah bersabda, fa inni la aral mauta illa sa'adatan walal haya ma'adh zalimina illa barama. Aku melihat kematian itulah puncak kebahagiaan, dan aku melihat kehidupan bersama orang zalim itu sesuatu yang menjemukan dan puncak kehinaan. Karena itu Al-Quran menyebut menang atau mati itu sama dalam perjuangan. Dua-duanya disebut oleh Allah indah. Allah berfirman, hal tatarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Bukankah kalian menanti dari kita, ini orang-orang kafir, orang mukmin sudah bicara, bukankah kalian menanti dari kita? Kita cuma menanti dua hal yang ada pada kita, husnayain, dua kebaikan. Apa itu? An-nasru awil syahadah, menang untuk memperoleh kemuliaan atau mati syahid. Jadi kalau kita lihat pejuang-pejuang Palestina, pejuang-pejuang Libanon, ketika mereka begini, ini bukan ikut campur dengan gininya orang barat. Ini mereka ingin jelaskan ihdal husnayain, an-nasru awil maut. Kompromi nggak ada. Ya sudah, ini imma ish kariman, menang, atau maut syahidan, mati. Al-maut menurut Imam adalah puncak kebahagiaan di jalan Allah. Hidup puncak semua kehinaan kalau hidup bersama orang zalim dan gak berani dan gak bisa melakukan sesuatu menghadapi mereka orang-orang zalim. Yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun. Karena itu ayyuhal ikhwah, para syuhada selalu hidup di tengah-tengah kita. Bukan cuma hidup namanya disebut, tapi perilaku yang mereka lakukan hidup dan ditiru oleh orang. Bukan mereka cuma hidup disanjung, tapi sebenarnya mereka memiliki kehidupan yang sebenarnya, hakikatan hidup di alam yang setelah alam ini yang bernama alam barzakh. Kalau selain syuhada juga hidup, tapi kehidupan mereka selalu berbeda. Saya akan sebutkan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang Rasul menyebutkan bahwa semua kebaikan itu di atasnya masih ada kebaikan lagi, sampai terakhir kebaikan yang sejati itu adalah mati di jalan Allah. Fauqa kulli birrin birrun. Di atas segala kebaikan masih ada kebaikan lagi. Hatta yuqtala rajulu fi sabilillah, sampai seorang itu gugur mati di jalan Allah. Tetapi syahada yang begini tinggi nilainya di sisi Allah, jangan dianggap syahada ini adalah perilaku orang yang bosan hidup kemudian ingin mengakhiri kehidupannya dengan cara seperti itu. Harus kita bedakan antara bunuh diri dan syahid, mati berjuang untuk Allah. Orang yang orang yang memakai bom bunuh diri untuk membunuh orang-orang yang enggak berdosa, untuk membunuh orang-orang yang juga masih bersyahadah an la ilaha illallah, bahkan membunuh orang kafir yang tidak ikut perang, ini bukan syahadah. Ini adalah
yang dilarang oleh Islam. Ini adalah perilaku orang-orang stres yang sudah nggak mampu melihat kehidupan, mengakhiri kehidupannya karena frustasi dengan cara semacam ini. Dia juga nggak mau mati sendirian, dia mau mati ngajak orang lain tampil dan nampak pengecut yang ada mereka. Tapi syahid dan syahadah itu adalah orang yang memperjuangkan akidahnya, memperjuangkan kebenarannya, menghabiskan di hadapan musuh Allah, bukan sesama orang-orang yang nggak berdosa. Said Hasan Nasrullah di akhir khutbahnya sebulan yang lalu atau 3 minggu, ketika mulai dibawa lagi isu-isu yang diadakan oleh Amerika, salah satu pengikut beliau ditembak mati oleh orang-orang, bukan di Israel hari ini, oleh orang-orang juga yang muslim, kena adu oleh Amerika. Kata Said Hasan Nasrullah, jangan satu kita Syiah dibunuh oleh mereka orang-orang, 1000 pun kita nggak balas, karena senjata kita bukan untuk kalian wahai saudara-saudara kita pemeluk agama Muhammad, tapi senjata kita hanya untuk Israel dan antek-antek Israel. Ini bukan syahid. Perilaku-perilaku semacam ini, orang ziarah bawa bom bunuh diri, ini bukan syahid. Bukan ini mengakhiri kehidupan, bukan ini disambut oleh para malaikat, oleh para bidadari, bukan. Tetapi yang membunuh orang-orang yang merubah hukum Allah, menentang ketentuan Allah yang gamblang jelas, yang merubah halal dan haram, seperti yang disampaikan oleh Imam Husain, fa inna haula'il qaum lazimu ta'atas syaitan wa taraku ta'atar rahman wa attalul hudud wa harramul halal wa ahallul haram fa ana ahaqqu man ghayyar. Mereka orang-orang adalah pengikut syaitan, meninggalkan taat pada Allah, merubah-rubah hukum Allah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dan mengambil paksa harta kaum muslimin. Maka aku orang yang paling wajib melawan mereka. Ini jihad. Jangan sampai kita salah fahamkan arti syahadah, arti jihad dengan arti-arti yang kemudian untuk mencoreng nama Islam, karena yang melakukan itu adalah orang-orang yang disuruh oleh musuh-musuh Allah untuk mencoreng nama Islam. Islam ada bom bunuh diri. Kalau orang Palestina masuk ke Israel bom bunuh diri, silahkan, karena ini menggempur musuh-musuh Allah Israel yang jelas. Tapi kalau di tengah-tengah orang, hatta di gereja mereka, tidak berhak kita mengebom. Dosa menurut Islam. Kita ada aturan dalam Islam cara bertoleransi dengan agama lain, apalagi dengan masih sesama muslim yang cuman berbeda pikiran. Maka ini sekali lagi bukan syahadah yang didambakan oleh orang yang melakukan sehingga mereka ingin mati syahid dengan jalan membunuh orang-orang yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Rasul bersabda, fauqa kulli birrin birrun hatta yuqtala ar-rajulu fi sabilillah. Di atas semua kebaikan ada yang lebih baik, sampai terakhir seorang dibunuh di jalan Allah. Rasul pernah bersabda, lisyahidi indallah sittu khisal. Orang syahid mempunyai 6 perkara. Pertama, yaghfir lahu min azabil qabr, diselamatkan dari siksaan kubur. Kedua, wa ya'man minal faza'il akbar, diselamatkan dari yang al-faza'il akbar, sesuatu yang akan menakutkan fi sakarat atau fil qabr atau bahkan kelak di akhirat. Wa yudha ala ra'sihi tajul waqar, akan diberikan di kepalanya mahkota. Setiap yang bangkit tahu kalau yang punya mahkota ini adalah syuhada. Al-yaqutatu minha khairun minad dunya wa ma fiha. Di mahkota itu ada bermacam-macam permata, satu saja dari permata yang ada itu lebih indah, lebih mahal, lebih baik dari dunia seisinya. Wa yuzawwaj 72 zawja minal hur, dikawinkan 72 dari bidadari. Wa yashfa' fi 70 min aqaribih, memberikan syafaat 70 dari keluarganya.
Ini adalah hadis yang sahih. Bahkan ahadis-ahadis semestinya banyak sekali yang menunjukkan segala sesuatu itu adalah mempunyai pahala. Al-Ayyashi dalam tafsirnya meriwayatkan dari Abi Ja'far, datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, kemudian ia berkata, inni raghibun nasyitun fil jihad. Aku ini semangat, ingin sekali jihad. Faqala fajahid fi sabilillah. Kalau kamu semangat gini, berjihadlah di jalan Allah. In tuqtal kunta hayyan 'indallah. Kalau kamu terbunuh, kamu hidup di sisi Allah. Wa turzaq, dan kamu memperoleh rezeki. Wa in mutta faqad waqa'a ajruka 'ala Allah. Kalau kamu mati di luar perang, waktu perang selamat kemudian kamu mati biasa, setelah kamu jihad, pahalamu ada di sisi Allah. Wa in raja'ta kharajta minadz-dzunub ila Allah. Kalau kamu kembali pada Allah, habis semua dosamu. Kemudian Rasul membaca, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ayyuhal ikhwah, kita kembali pada Karbala. Kita sering kalau kita bertawassul, ketika kita sampai kepada beliau, kita selalu berkata, ayyuhasyahidu ya ibna Rasulillah, ayyuhasyahid ya ibna Rasulillah. Imam Husain bukan pertama orang yang syahid dalam Islam dan dalam memperjuangkan Islam. Wanita-wanita Husain bukan merupakan wanita-wanita pertama yang ditawan dalam rangka menegakkan Islam. Tetapi kenapa kemudian Al-Imam Al-Syahid Al-Husain memperoleh kedudukan yang lebih dari seluruh para syuhada yang selalu diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, yang ditangisi oleh Rasulullah, padahal syahid hidup, syahid gembira, syahid memperoleh kedudukan yang tinggi. Rasul sallallahu alaihi wa alihi ketika menyampaikan hadisnya di hadapan Rasulullah, di hadapan Imam Husain, bahwa beliau kelak akan wafat syahid, beliau sambil menangis, beliau pernah bersabda kepada Husain, innalaka fil jinani la darajat la tanaluha illa bil syahadah. Kamu wahai Husain mempunyai kedudukan yang tinggi kelak di surga-surga itu, kamu enggak akan memperolehnya kecuali lewat pintu syahadah. Karena itu Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam yang pernah kita bahas dalam ayat tathir, Ahlul Bait yang di dunianya ini telah memiliki semua sifat yang dimiliki penghuni surga yang akan kelak memiliki kita ketika masuk. Ahlul Bait dalam taharah yang mereka miliki, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Dengan kesucian yang ada pada mereka, mereka ini di dunia ini tidak pernah melihat kecuali Allah. Sementara ini tidak dimiliki oleh orang mukmin kecuali nanti kalau masuk di surga. Karena di sana Allah baru menyebutkan wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di sana orang mukmin cuman melihat Allah, ila rabbiha lil hasr, supaya kita enggak yakini bahwa lihat wajah Allah, karena li ila. Di sana ada bidadari, ada cawan, ada bermacam-macam, itu enggak dilihat, tapi mereka melihat apapun cuman melihat Allah yang ada. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Puncak kenikmatan ahlul jannah ialah ketika sudah tidak melihat wujud ini kecuali Allah. Kapan mereka peroleh? Ketika kelak mereka masuk surga, oleh Allah diberi minuman. Minuman ini menghilangkan semua syak, semua keraguan, semua hijab, sehingga terbuka. Allah berfirman, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Kelak syaraban tahur Allah berikan untuk kaum mukminin, penghuni surga di surga. Tapi ini sudah diberikan kepada Ahlul Bait ketika mereka di dunia ini, sehingga mereka
tahharahumullah tathira. Dengarkan Imam Ali Abu Ahlil Bait ba'da Rasul, wallahi ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah fihi qablahu wa ba'dahu. Aku tidak melihat sesuatu kecuali di situ aku telah melihat Allah sebelum dan setelahnya. Kembali kepada syahadah. Karena itu Allah telah tentukan untuk keluarga Ahlul Bait A'immatul Athhar, perjalanan mereka semua dalam syahadah. Sayyidah Zainab dalam ceramahnya depan Ibnu Ziyad, Zainab berkata, alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khatama li awwalina bis sa'adah wal maghfirah wa li akhirina bis syahadah war rahmah. Masih ingat ketika Imam Ali Zainal Abidin diancam, penggal sekali kepalamu. Imam bangkit, kemudian beliau berkata, jangan kamu mengancam kita dengan bunuh-membunuh itu. Al-qatlu lana 'adah wa karamatuna 'indallahi asy-syahadah. Urusan bunuh-membunuh keluarga kita biasa, karena kemuliaan yang Allah berikan kepada kita selalu kita raih melalui pintu syahadah. Karena itu kemudian disebutkan sebagian mereka, ma minna illa maktulun aw masmum. Tidak ada dari kita kecuali terbunuh atau diracun. Karena itu pembela Rasulullah setia, yang paling setia, pintu kota ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ketika beliau ditikam, yang terkeluar dari lidah suci beliau Al-Imam Ali cuman beliau bersabda, fustu wa rabbil Ka'bah. Aku beruntung demi Allah pemilik Ka'bah, karena ya memang ini lewat pintu syahadah semua keberuntungan mereka. Ini yang dimiliki oleh Ahlul Bait, dan ini yang ditampilkan oleh Al-Imam Husain. Beliau berbeda dengan para syuhada yang lain karena sifat berontak beliau melawan kebenaran, melawan kebatilan berbeda dengan yang lain. Beliau ketika ingin melawan kebatilan ini, beliau jumlah sedikit tahu, beliau bakal dibantai tahu. Beliau bahkan mengajak anak-anaknya, istri dan semua saudaranya untuk apa? Untuk teriak kepada dunia semuanya, aku untuk memperoleh syahadah, menegakkan kebenaran, aku tunjukkan kepada seluruh umat ini bahwa keluargaku tidak ada keluarga lebih mulia dari keluarga Rasulullah. Tapi semua itu akan murah kalau kita sedang memperjuangkan hak. Karena itu orang yang memperjuangkan hak itu memperoleh dari Allah satu kehormatan yang berbeda. Disebutkan dalam riwayat, orang yang dari rumahnya mau jihad niat fisabilillah, itu Allah sudah kirimkan berpuluh ribu malaikat mendoakan dia. Selama ia berjalan, Allah telah mengirim kepada dia kekuatan dan antsabat. Setiap pukulan orang yang mengenai dia, Allahu Akbar, kita lihat, kita perang mereka, setiap pukulan yang mengena pada mereka, kata Rasulullah, aladzu minal ma fil yaumil saif. Pukulan itu lebih nikmat ketika dipukul dengan pedang atau apa, dia seperti lebih nikmat ketika seorang menikmati air di musim panas yang paling gersang. Rushaid Al-Hijri ketika sudah disalib, pengikut Imam Ali ini, dipotong tangannya, lidahnya, semuanya, tetap dia masih menyebutkan keutamaan Ahlul Bait sampai mati. Sebelum ia mati ditanya oleh anaknya perempuan, Abah, apa yang kamu rasakan? Kata dia, laisa illa kaman yamshi fi zaham. Tidak aku rasakan sesuatu seperti orang kalau jalan banyak orang agak repot sedikit, enggak lebih dari itu. Contoh seperti orang yang menegakkan kalimat hak ketika dipukul oleh penguasa, oleh Al-Gojo dipukul, para muridnya menangis, ia senyum.
pingsan, siuman, darah dibersihkan, dia sholat, muridnya berebut. Kami semua nangis setiap Algojo memukul kamu, tersentak. Kenapa kamu sakit? Kami lihat senyum saja. Dia berkata, ra'aitum yadayil jallad wa ana ra'aitu yaday rabbil ibad. Antum cuma menyaksikan tangan Algojo. Aku menyaksikan Allah sedang mencurahkan rahmatnya. Dan para syuhada begitu. Sayyid Qutb masuk ke tiang gantungan, senyum, diangkat. Ala haq. Ini yang diajarkan oleh Al-Imam Husain di Karbala. Ini dijanjikan oleh Allah untuk para syuhada. Tetapi ayyuhal ikhwah, Imam Ja'far pun mengajarkan kepada kita, kalau kita berdoa, mintalah kepada Allah agar mati di jalan Allah. Kita ini wajib minta, kita diberi atau tidak, itu syahadat pemberian Allah. Pemberian Allah yang besar, bukan semua orang bisa memperolehnya. Itu adalah titel atau pemberian anugerah yang Allah berikan pada hamba-hambanya tertentu. Ketika kita meniatkan untuk menegakkan kalimat hak, untuk memperjuangkan hak, untuk berani tegak mengamalkan hak di tengah-tengah orang merongrong kita, untuk menjauhi hak, itu oleh Allah dihitung kita sebagai syahid. Dengarkan sabda Rasulullah. Ala, dan hadis ini riwayatnya an Fawatim, semua Fatimah sampai ila Fatimah bad'atul Mustafa binti Rasulullah, meriwayatkan beliau Fatimah an Rasulullah abiha sallallahu alaihi wa alihi, ala wa man mata ala hubbi ali Muhammad mata syahida. Dengarkan kata Rasulullah, siapa yang mati dalam rangka mencintai keluarga Muhammad, mati syahid. Bagaimana orang di Karbala enggak berlomba mau mati? Sudah menegakkan hak, dibunuh bersama Imam Husain lagi. Kita yang sudah 1400 tahun sekian, kalau tetap memegang konsep Imam Husain, mencintai Ahlul Bait, gak goyang, dirongrong, ditantang, dirayu, tetap berpegang, Rasul telah mereka bergembira, kamu syahid. Anugerah besar. Kalau yang di Karbala, khalas, mereka berebut mau mati. Itu wanita itu berebut mau mati. Anaknya, aku belum rela kalau kamu belum mati bersama imam. Bela cucu Rasulullah, putihkan wajahku depan Fatimah. Tapi kita yang belum memperoleh waktu untuk syahadah, tapi syahadah tetap berjalan sampai hari kiamat. Tapi kita dalam rangka mencintai Ahlul Bait. Janji Rasulullah, ala wa man mata ala hubbi ali Muhammad mata syahida. Perang di medan pertempuran 2 jam, 1 jam, sehari, sebulan selesai. Tapi perang untuk mempertahankan cinta Ahlul Bait sepanjang kehidupan gak selesai. Dengan bermacam-macam rayuan, tantangan semuanya, tapi yang tetap kokoh. Dengarkan kabar gembira dari Rasul ini. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammad mata syahida. Dan hadisnya panjang seperti hadis yang dimiliki oleh para syuhada. Akan dikarak sebagaimana seorang pengantin, akan dikatakan tenanglah, akan semuanya. Fokusnya adalah jangan mau pernah berpisah dengan Ahlul Bait. Semua yang kita miliki bisa hilang, kedudukan kita bisa hilang, harta kita biar hilang, anak istri kita biar semua hilang, yang mahal cuma Ahlul Bait. Kalau tidak memiliki Ahlul Bait, tidak ada artinya dalam kehidupan. Kalau lepas mahabbah dari Ahlul Bait, tidak memiliki arti kehidupan. Siapa orang yang ingin mencintai Ahlul Bait, pasti memperoleh kenikmatan cinta itu dan tidak akan meninggalkan Ahlul Bait apapun masalahnya. Hujur bin Adi masih berkata, bunuh anakku dulu, supaya kalau dia melihat aku dibunuh, aku takut berubah. Sementara aku nggak mau anakku berubah, aku tetap ingin dengan anakku mencintai Ali dan ketemu dengan Ali. Inilah ayyuhal ikhwah,
berkaitan salah satu pelajaran yang dipraktekkan oleh Imam Husain dalam bentuk syahadah beliau, dan inilah arti kebesaran syahadah dalam ayat Al-Quran, bahwa mereka itu adalah ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Mudah-mudahan Allah dengan tawassul kita pada Rasul Ahlul Bait dan kepada Imam Husain alaihi salam, Allah memberikan kenang kita untuk mati syahid di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah agar memperoleh kematian yang paling indah. Kalau tidak memperoleh kesempatan itu, mohon kita kepada Allah agar tetap diberi cinta pada Rasul, hidup dengan keluarganya, hidup dengan cinta itu, mati membawa cinta itu, kelak dibangkitkan dengan cinta itu, agar kita tergolong kepada sabda Rasul, ala wa man mata ala hubbi Muhammad ali Muhammad mata syahida. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.